Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-27. Selamat mendengarkan. Kori, benar, besarlah kesalahannya kepada Kori, tapi apakah perempuan itu tidak memberi jalan sedikit jua buat memperbaiki kesalahan itu? Sudah 2 kali ia menulis surat kepada Kori dalam perceraian yang sudah hampir setahun lamanya itu. 2 kali pula ia menerima balasan dari Kori, yaitu berupa bungkusan surat yang dialamatkan kepadanya. Tapi demi dibuka bungkusan itu, maka isinya tidak lain hanyalah surat Hanapi sendiri yang belum dibuka, hanya tinggal terbungkus secara ia dikirimkan. Berulang-ulang ia datang kepada nyonya pensiun yang sudah dipandangnya sebagai ganti ibunya, tapi setiap kali nyonya itu berkata dengan sedih bahwa Hanapi harus menaruh sabar karena belum terbuka baginya jalan kepada Kori. Maka dipandanginya tubuh Kori di sebelah Rafiah. Dalam angan-angannya benar, Kori sungguh-sungguh cantik semampai. Kori benar jenaka Cerman Fikan. Sebenarnya lah perempuan itu akan dapat menaklukkan seluruh alam buat disuruhnya bersimpuh di muka kakinya. Bila dikehendakinya, kasihan, ia sudah dituduh demikian kejinya. Hanya saja Kori berhati batu, tidak mengampuni kesalahan orang yang sudah diterimanya menjadi suaminya. Hanapi menoleh pula ke pihak Rafiah, yang terutama sekali dirasainya ialah belas kasihan yang tidak berhingga terdapat kepada perempuan yang sudah dirajamnya itu. Adakah cintanya kepada Rafiah? Tidak. Cinta sungguh tak ada dirasainya pada istri yang pasif itu. Hanapi hanya bisa cinta kepada istri yang liar, yang gagah, yang pitig, dan aktif sebagai Kori. Rafiah boleh diumpamakan dengan bubur manis yang terletak di piring buat disuduk. Tidak, Hanapi tak akan dapat cinta kepada perempuan sebagai itu, melainkan ia hanya dapat menaruh kasihan saja kepadanya. Siapakah yang akan menurun pada Syafi'i? Ayahnya? Ibunya kah? Oh, Syafi'i anaknya yang tak akan boleh diakuinya anak lagi. Apakah daya si anak itu? Karena ayahnya sudah menjadi orang Eropa dan diputuskan oleh wet dari ayahnya. Demikianlah kenang-kenangan yang membuncah di dalam otak Hanafi, sedang tak adalah sesuatu jawaban baginya atas pertanyaan yang ditimbulkannya sendiri itu. Kori dengan Rafiah berganti-ganti menggoda pikirannya. Kepada keduanya ia berasa sudah berdosa. Rafiah menerima saja akan kadarnya, belum tentu ia akan suka mengampuni dosa suaminya. Bila si suami itu meminta ampun, Kori sudah menolak segala daya upaya hendak memperbaiki kesalahan. Setapak pun tak dibukanya jalan buat pertemuan kembali. Tapi meskipun demikian, Hanapi masih ragu-ragu kepada siapakah dosanya yang seberat-beratnya. Manakah di antara keduanya itu yang benar? Apakah keduanya benar dan ia sendiri yang salah? Apakah dosanya tidak akan diampuni oleh kedua istrinya? Ketika itu Jongos mengetuk pintunya dari luar. Sudah 5:30, Tuan. Kasih tahu Tuan dan Nyonya, saya sakit kepala dan tidak akan keluar kamar. Kalau nanti pukul 8 berasa enteng, tentu saya turut di meja makan. Tapi kalau saya tidak ada, tak usah dinantikan, sahut Hanapi kepada Jongos itu. Baiklah Tuan. Hanapi tinggal berbaring sedang lampu tidak dinyalakannya dengan tidak berkuasa buat menindihnya. Maka bersaranglah suatu rasa di dalam kalbunya, rindu akan tanah airnya. Meskipun ia berasa bahwa ia tidak akan leluasa lagi di rumahnya di kampung secara dahulu, tapi ingatan hendak pulang itu tiadalah lagi dilepas-lepaskannya dari pikirannya. Pukul 8 Jongos sudah pula mengetuk pintu.
Nyonya suruh tanya, apa tuan minta makanan di kamar saja? Tidak, Emod, bilang sama Nyonya dan sama tuan. Saya minta maaf tidak bisa keluar makan, sebab kepala berasa hendak belah. Tidak usah kirim makanan di kamar, sahut Hanapi kembali kepada si Jongos. Kira-kira pukul 9 tuan rumah mengetuk pintunya dan dengan tidak menantikan disuruh masuk. Pintu itu pun dibukanya dan masuklah ia ke dalam sambil memutar menyalakan lampu listrik. Di dalam genggamannya adalah sebuah botol kecil dan setelah ia menuangkan air dingin dari dalam karaf yang ada di atas cuci muka, maka dibukanya kelambu lalu berkata, minumlah aspirin, Han. Minumlah ini aspirin. Terima kasih, Pit, sahut Hanapi. Lalu duduk. Setelah diminumnya obat itu, dipersilahkannya kawannya duduk. Pit berjuntai pula di tempat tidur Hanapi lalu memandang sejurus kepada kawannya itu. Engkau benar-benar seorang sahabat, Pit. Demikian Hanapi berkata setelah sejurus lamanya berpandang-pandangan dengan tuan rumah. Benar, sahut Pit sambil mengeluh. Tapi jangan kau lupa bahwa aku hidup bernyonya, Hanapi. Sekali-kali tidak kulupakan keadaanmu bernyonya itu. Di dalam rumah kekuasaan nyonya itu memang lebih besar daripada kekuasaan tuan. Jadi tentu tak akan ada dayamu buat menyenangkan hatiku hidup di dalam rumahmu. Hanya sedikit yang kusadari, apakah salahku kepada nyonyamu? Berkatalah dengan sebenar-benarnya, Pit. Sepanjang hematku, kesalahanmu kepada nyonyaku tak ada serambut juga, Hanafi. Engkau orang terpelajar, mempunyai tertib sopan, dan pandai bergaul secara mestinya. Tapi nyonyamu serupa mendendam hati padaku. Tahukah engkau apa sebabnya? Sahut Hanapi lagi kepada tuan rumahnya yang bernama Pit itu. Ya, Han, sebenarnya perkara yang sulit itu tak akan dapat diterangkan dengan sepatah dua patah perkataan. Tapi engkau pun tahu bahwa rasa itu bagi seorang manusia sukar benar diubah-ubah. Meskipun si Anu tidak berkesalahan serambut jua, tapi sebab si itu tidak senang kepadanya, bencilah si itu kepada si Anu. Jika ditanyakan kepada si itu, apakah sebabnya, maka ia benci kepada si Anu. Tentu ia akan menyahut, entahlah, tapi aku benci saja kepadanya. Kau tahu, Han, hal simpati dan antipati itu timbul sendiri dengan tidak usah ada sebab karenanya. Selain dari itu, kau harus insaf saja, harus maklum sendiri, kata Pit temannya Han tersebut. Aku tak insaf berdosa kepada nyonyamu atau kepadamu atau kepada siapa juga, kata Han tersebut. Sahut Han kepada Pit. Han, kepada kami dua suami istri memang engkau tidak berdosa, tapi barangkali kepada orang lain. Kepada siapa begitu? Entahlah, kau ingat-ingat saja. Bagiku amat sulit memperkatakan hal rumah tangga orang lain. Aku sendiri tidak sekali juga memperdulikannya. Kau sendiri tentu percaya bahwa aku sendiri tidak memperdulikannya, karena aku sudah suka menerima engkau di dalam rumahku, dan aku kekal menjadi sahabatmu, sebagai tadi sudah engkau akui. Hanapi termenung sejurus lalu berkata, oh Pit, sekarang aku berasa tentulah hal ihwal antara aku dengan istriku yang sudah menjadi duri di dalam daging bagi nyonyamu. Nah, sekarang kau sendiri sudah mengeluarkan perkataan itu. Sekali lagi aku berkata, aku netral, Han. Aku tak campur dan aku tak peduli akan halmu dengan istrimu. Tapi pada timbangan nyonyaku, pada timbangan kebanyakan orang, engkau berdosa kepada Kori. Itulah pangkal kebencian mereka kepadamu. Sebagai digigit kalajengking, demikianlah laku Hanapi meloncat dari tempat tidurnya, berdiri di muka Pit, sambil berkata dengan mata mendelik dan suara keras, perkara orang
tak usah campur. Perlahan-lahan Han, kalau nyanyaku nanti mendengar suara serupa itu, tentu ia hendak campur bertutur. Tentu aku jualah yang akan mendapat susah. Duduklah, tenangkan dahulu darahmu, minumlah air segelas lagi, supaya kita dapat berhandai-handai. Dengan sepertinya, jika engkau suka, sesungguhnya telah lamalah aku menanti-nantikan saat serupa ini, Han. Hanapi duduk di atas sebuah kursi yang ada di sebelah meja cuci mukanya, lalu menurutkan secara yang dinasihatkan oleh sahabatnya dan meminum air dingin segelas penuh dengan seteguk saja. Setelah ia mengeluarkan sigaret, mengagihkan sebatang kepada Pete dan menghisap sendiri sebatang, maka berkatalah ia dengan selesai, "Demikianlah keadaan dunia, Pete. Nyonyamu tidak kenal kepada Cory, belum pernah berjumpa sekali jua dengan dia, tidak pula kenal kepadaku. Tapi sebab kami antara kedua suami istri berselisih, belum tentu akan bercerai buat selama-lamanya. Nyonyamu itu, serta banyak lagi orang lain yang sama-sama tak kenal kepada kami, segera saja menaruh dendam kepadaku. Sehatkah keadaan yang serupa itu?" "Sungguh tak sehat, Han, tapi engkau sendiri sudah berkata bahwa dunia memang begitu. Dua orang Belanda baru ini sudah berkelahi pukul-pukulan sampai mempergunakan botol bir dan kaki-kaki kursi di dalam kafe Juliana di Senen. Akhirnya kedua mereka masuk rumah sakit CBZ. Apakah pangkal perselisihan? Yang seorang pro Inggris, yang seorang pro Jerman. Keduanya orang Belanda, dan di dalam pergaulan belum tentu Inggris, belum tentu Jerman yang sayang kepada orang Belanda. Sedang si tukang berkelahi yang masuk rumah sakit tidak karib, tidak keluarga, dan tidak kenal sama sekali kepada kedua bangsa yang sedang berjuang di benua Eropa itu. Itulah dunia, Han. Sekarang kita kembali kepada halmu dengan istrimu. Waktu engkau mengawini perempuan itu, sebahagian orang sudah berasa tak senang kepadamu. Janganlah engkau bertanya pula sebab apa kepadaku, karena aku tak tahu. Aku sendiri tak peduli, cukuplah bila aku lakukan, sebab ku ketahui bahwa sebagian orang sudah tidak bersenang hati kepadamu. Tapi setelah engkau ceraikan istrimu itu, kata sebagian orang, kau usir, makin gemaslah hati mereka kepadamu. Kawin tak boleh, bercerai tak boleh, serba salah, sahut Han kepada Fit. Serba salah, Han. Waktu engkau kawini perempuan itu, mereka masgul. Kemasgulan itu bertambah menjadi kemurkaan besar setelah engkau kata orang usir pula istrimu itu. Pete, engkau sudah berlaku sebagai seorang sahabat kepadaku. Baiklah aku akui hal itu berulang-ulang di mukamu. Benar engkau netral, artinya engkau tak mau campur dalam perkaraku dengan istriku. Pendapat orang yang memang benci kepadaku, atau pendapat orang yang berhubung keperluan dengan hal ihwalku itu, sudah sampailah kau dengar, dan tidak hendak aku mendengarkannya lagi. Sekarang inginlah aku hendak mendengar pendapat seorang sahabat. Meskipun engkau tak campur, tapi di dalam perkara yang serupa ini, tentulah engkau berpendapat dan berperasaan juga. Pete, berceritalah engkau menurut kata hatimu. Barangkali bahasamu itu akan dapat kuartikan. Pete memukul-mukulkan sigaretnya pada sebuah cepu tembaga yang indah rupanya, guna membuang abu rokoknya. Dan setelah mengisap pula 3 kali, berkatalah ia dengan selesai. Han, terlebih dahulu kita catatlah di sini bahwa rundingan yang sulit ini terbitnya atas kehendakmu sendiri, dan jika engkau tidak memaksa, tak akan mudahlah ia terhambur dari mulutku. Demikian juga perlulah aku meminta maaf lebih dahulu kepadamu. Bila nanti timbul kata-kata dan perasaan yang kurang senang terdengar oleh telingamu, curahkanlah segala yang kau rasa, Pete. Aku tahu bahwa seorang sahabat yang hendak berandai-andai, dan bukanlah sahabat itu hendak mencerca atau menghinakan.
Jadi terbukalah telinga dan hatiku buat mendengarkannya, sahut Hanapi kepada temannya Pit itu. Setelah Pit membuang puntung sigaretnya ke tempat abu rokok, berkata pula lah, benarlah sebagian katamu tadi, Han. Tidak usah orang lain campur di dalam halmu dengan nyonyamu. Tapi engkau bertanya kepadaku, apakah dosamu kepada nyonyaku? Maka ia sebagai tak sudi berdekatan dengan engkau. Sahutku, bahwa kepada nyonyaku engkau tidak berdosa, melainkan timbangan orang lain, dan timbangan nyonyaku engkau sudah berdosa kepada Kori, yaitu atas 2 pasal, mengawininya dan sesudah itu mengusirnya keluar rumahnya. Nyonyaku atau siapa juga sekali-kali tidak berhak akan menghukum engkau atas dosamu terhadap kepada Kori itu, tapi engkau pun tidak pula berkuasa akan membentuk perasaan mereka itu. Perasaan itu pun tak boleh dibentuk atau dikuasai seorang makhluk yang mengandungnya sendiri, Han. Dan di dalam mengandungnya sesuatu rasa, makhluk itu tiadalah pula dapat memberi sesuatu sebab. Apakah sebabnya anjing benci kepada kucing? Kau berkata, buah peri pahit. Aku sendiri amat gemar akan makanan itu, karena pada perasaanku lezat cita rasanya bila dimakan dengan nasi. Seorang perempuan yang hamil ada yang menggemari kapur dan lain-lain barang ajaib yang digemarinya sebagai sesuatu makanan yang tak ada bandingnya sedapnya. Aku sendiri seorang Belanda totok, sayang sekali pada bangsa Indonesia, dan banyaklah nampak olehku sifat-sifat baik terkandung dalam batin bangsa Indonesia itu. Tapi banyak pula di antara bangsaku yang totok. Dan nyonyaku sendiri peranakan Indonesia, ya engkau sendiri anak Indonesia sejati yang memandang rendah kepada bangsa itu. Semua itu bersendi kepada perasaan Han, dan perasaan itu akan tinggal menjadi milik masing-masing orang yang mengandungnya saja. Dan salahlah buat menyelidiki pangkal dan asalnya, maka timbul perasaan itu. Benar semua perkataanmu, Pit. Dari awal sampai kepada akhirnya aku maklumi. Apa timbangan orang yang banyak, tidaklah aku hendak peduli. Hanya terhadap kepada nyonyamu saja sangatlah kupentingkan. Kita sekerja, kita bersahabat sudah hampir 1 tahun. Aku tinggal menumpang di rumahmu, di kurung atap yang satu, semeja makan dengan engkau berdua. Pendeknya, akan sempatlah nyonyamu menyelidiki keadaanku dari luar sampai ke batin-batinku. Asal ia suka, apakah sebabnya, maka perindahan nyonyamu kepadaku serupa saja dengan perindahan orang banyak yang tidak kenal mengenal dengan aku. Alangkah baiknya bila nyonyamu suka memegang neraca keadilan, suka menilik dan memeriksa sebelum menjatuhkan hukuman. Sedapat-dapatnya engkau membersihkan diri hanyalah akan mengenai perkara engkau bercerai dengan istrimu saja, Han. Tapi nyonyaku sudah turut masygul dari bermula engkau memikat Kori masuk ke dalam jaringanmu. Jadi sia-sia engkau hendak membawa bendera putih kepada nyonyaku, kata Pit kepada Hanapi. Pit, kata Hanapi dalam bernafsu. Perkataan memikat ke dalam jaring itu sangat kejinya, dan sekali-kali tidak kusangka bahwa ia akan bisa terhambur dari mulutmu. Kita bercampur gaul sudah lama. Menilik ketulusan hatimu selama ini kepadaku, heranlah aku. Apa sebabnya engkau turut-turut pula dengan banyak memakai kata-kata yang sekeji itu? Kori dengan aku berkenalan sejak kecil. Boleh dikatakan semula-mula kami ingat ada di dunia ini. Waktu ia menjadi nyonyaku, sudahlah umurnya 21. Aku meminta kepadanya dengan selesai. Tak adalah jaring atau pikat yang aku pergunakan. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.